Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu sedherek-sedherek rahimakumullah, monggo kita nerasaken ngaosipun sakmenika bab ingkang enggal al-babul khamis fi fadilatil iman. Bab yang kelima menjelaskan tentang keutamaan iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika dawuh, al imanu uryanun, iman itu masih telanjang. Walibasuhu at-taqwa, pakaiannya iman itu takwa. Wazinatuhu al-haya, perhiasan iman itu adalah rasa malu, malu berbuat keburukan. Wasamrotuhu al-ilmu, buahnya iman adalah ilmu. Ini hal-hal pokok, hal-hal penting. Mari nanti dipahami dengan baik agar supaya kita bisa mewujudkan keimanan kita yang sempurna. Nah niki nggih, dados iman itu masih telanjang, masih sesuatu nopo istilahnya cara HP niki, iman itu softwarenya. Nah, kemudian takwa itu adalah nopo niki istilahnya hardware, ya, perangkat keras. Nek dibuka nih mesinnya lah itu hardwarenya, softwarenya itu iman, hardwarenya itu takwa. Ya. Wazinatu, perhiasannya apa ya? Casing ini perhiasan. Casing, bungkusnya ini aksesoris, perhiasan itu penting ya, karena kalau tidak ada pelindung seperti itu mudah terkena debu, mudah mengalami kerusakan ya. Niku ibaratnya naik HP ngoten niku. Wasamratu al ilmu, buahnya itu ilmu. Kalau iman, buahnya HP ini apa? Buahnya bisa dipergunakan untuk komunikasi, bisa dipakai untuk game dan lainnya. Nah, itu buahnya ya. Ya, buah ini penting karena hasil akhir itu yang dituju dari HP ini. Kula njenengan nggih ngoten, iman kepada Allah, kita telah bertakwa kepadanya, punya perhiasan berupa rasa malu. Buahnya apa? Yaitu kita harus punya ilmu tentang ajaran Islam. Mulane ilmu itu menempati hal pokok yang pertama kali Rasulullah diangkat sebagai Rasul utusan Allah dengan diberi ilmu, yaitu berupa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ilmu ini ya, mengke wonten allamal insana ma lam ya'lam, Allah yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang dia belum tahu. Terus ilmu itu merupakan suatu hal yang tinggi, yang mulia. Untuk itu kita semuanya tidak boleh berhenti untuk menambah ilmu, tidak boleh. Dari lahir sampai ke liang lahat, kewajiban untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, menambah ilmu, ini terus-menerus kita lakukan. Jangan merasa kita cukup tentang ilmu ya. Sebabnya ilmu ini, andai kata ilmu Allah ditulis, itu laut digunakan sebagai tinta ya,
kemudian ranting dan pohon dipakai sebagai penanya, tidak akan bisa menghabiskan ilmunya Allah meskipun didatangkan berulang kali. Nah, ilmu Allah yang induk tertulis itu Al-Quran. Ilmu Allah yang diberikan kepada Rasul berupa dawuh-dawuh pun Rasul, dan ada ilmu Allah yang terbentang di alam semesta. Mulane kan wonten napa niku ayat-ayat Allah itu ada ayat qauliyah ucapan Al-Qur'an, ada ayat-ayat kauniyah langit, bumi, tumbuhan, hewan, manusia. Ini kitabnya Allah yang berupa ciptaannya. Terus niku nek ditulis mboten rampung-rampung niku. Mula kula panjenengan buahnya daripada iman adalah ilmu. Mari kita sempurnakan iman kita dengan takwa. Ya, soalnya nek software tok mboten wonten hardware, mboten saged fungsi. Iman saja tidak ada action, ya ora salat, ora poso, ora kaji, ora zakat, ora dilakoni kabeh, niku dereng dipun sebab iman ingkang sempurna. Iman sempurna kedah 3 niku wau. Mulane takwa sebagai perwujudan iman, perhiasannya haya, merasa malu berbuat dosa. Kula njenengan diparingi Gusti Allah nikmat yang tidak terkirakan. Kula njenengan harus malu kalau kita tidak bisa bersyukur kepada Allah. Lho niku. Dados menungso ini diciptake nek kula njenengan paham tentang anatomi tubuh kita, kita akan takjub. Kita bukan makhluk yang sederhana. Kita melihat ini, memandang seperti ini, saraf-saraf telah bekerja dengan luar biasa di dalam sana. Ya, supaya bisa melihat darah disebar ke sekujur tubuh, maka jantung punya tugas itu. Oksigen dimasukkan untuk mengalir bersama darah kita. Lho niku rumit sekali, mengalahkan pabrik yang sangat canggih kerja tubuh kita. Cuma kula njenengan mboten menyadari, ngertine wis ngene iki tok wae. Padahal kalau pahami, dipelajari sampai dalam, betapa manusia itu merupakan hasil ciptaan Allah yang sangat rumit, yang menakjubkan. Lah nek kula njenengan ngertos ngoten, kula njenengan oleh syukur mboten putus-putus. Nggih. Yo kaya ngene oleh nyiptakne Gusti Allah demikian dahsyatnya kok ngruda tutut turu lha iki wis ora cucuk blas nek ngoten niku. Ngoten nggih. Dados kula njenengan niki menawi kersa mikir kados ngoten, kita malu sebagai hamba Allah hanya seperti ini, malu. Ya, maka mari kita wujudkan perilaku baik, ibadah yang sungguh-sungguh sebagai ungkapan syukur atas karunia Allah. Wasamratuhu al-ilm. Buahnya dari iman itu ilmu. Tidak akan bisa orang itu beriman dengan sempurna jika tidak punya ilmunya. Mboten saged. Mulane majelis ilmu ngeten penting untuk menghidupkan ghirah kita, ya, untuk menghidupkan semangat kita, untuk memotivasi diri kita agar supaya tumbuh ibadah-ibadah yang lebih banyak. Lha niku penting niku nggih. Lah ngeten menika iman nggih. Dados iman niku mboten wonten manah mawon, harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Beberapa hari yang lalu PDAM ya terhenti air di Blok B, akan diberikan tandon air untuk bisa mengambil di sana. Bagi orang-orang yang percaya kepada pengumuman ini, dia akan menampung air. Dan niku mboten namung iya percaya iki pengumuman resmi dari PDAM, ada mobil keliling, percaya, tapi nek mboten nampung banyu, ya, tidak ada action itu, ini belum dianggap percaya kepada pengumuman itu. Lah nek bab ngoten ya percaya, cepat ditampung semua tempat dipenuhi dengan air. Khawatir kalau kebutuhan kita akan air menjadi makin terhambat. Nah ini kula njenengan nggih ngoten, nek kula njenengan yakin kepada Allah, beriman sempurna kepada Allah, maka seluruh perintah Allah disambut dengan baik, mboten males, semangat ya, karena percaya. Kados niku wau.
Mboten wonten tiyang sing diumumke misalnya PDAM atau PLN akan padam selama 3 hari, kula jenengan mesti blonjo apa nika lilin. Saiki serana minyak tanah mboten wonten, wah lilin untuk nanti penerangan di malam hari. Emergensinya akan dicas supaya nanti dalam 3 hari bisa, ya semuanya dilakukan. Itu wujud daripada percaya, ya, percaya seperti itu. Percaya kok mboten wonten action, akhirnya omahe peteng, akhirnya segala sesuatu tidak bisa dilakukan karena nggak ada ya persiapan, itu akan ya merugi. Berarti orang itu tidak percaya atas adanya pengumuman. Lah Allah telah mengumumkan bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Kalau kita praktekkan, kita akan baik selamat dunia akhirat. Kok mboten kersa ngamalke berarti niku dereng dados iman ingkang sampurna. Ingkang nomor 3 nggih iki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dawuh, la imana liman la amanata lahu. La imana, tidaklah orang itu dipandang sempurna imannya, ya. Liman kedue wong, bagi orang la amanata lahu, yang tidak bisa diberikan amanah. Kalau orang itu tidak amanah, maka orang itu bisa dibilang tidak sempurna imannya. Amanah itu apa? Orang yang menjaga, melakukan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Nah itu kula jenengan dipun paringi napa? Harta benda. Maka harta benda ini jagalah baik-baik, jangan dihambur-hamburkan. Harta benda itu belanjakanlah sesuai dengan yang diperintahkan Allah, untuk nafkah keluarga, untuk infak sedekah, untuk kebutuhan diri kita. Lah ngoten niku orang yang amanah. Nek mboten amanah, duit duwe akeh, mumpung bayaran jajane tidak terkendali, blonjone tidak terkendali, akhirnya belum akhir bulan sudah habis. Golek utangan, berarti mboten amanah niku. Harus menyesuaikan antara pendapatan kita dengan kebutuhan. Diusahakanlah ya, uang yang kita punya ini cukup untuk kebutuhan minimal kita. Kalau lebih harus dikelola dengan baik, seperti itu termasuk orang yang tanggung jawab. Lah kula panjenengan dipun paringi syariat Islam. Apa tanggung jawabnya? Kita dipandang amanah kalau kita melakukan perintah Allah, misal sholat, misal puasa, misal zakat, haji, berarti kita amanah, telah melakukan kewajiban dengan baik. Lah niku dados tiyang mukmin niku ya, tetengere napa? Dia melaksanakan amanah dengan baik, baik amanah dari Allah maupun amanah dari sama manusia. Niki nggih. Setunggal malih tanya jawab nggih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW menika dawuh, la yu'minu, tidaklah dianggap beriman, tidak sempurna iman, ahadukum, salah satu di antara kamu, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia cinta kepada saudaranya, saudara muslim mukmin, ma yuhibbu li nafsihi, seperti yang dia cinta kepada diri sendiri. Pun ngantos niki mawon nggih. Dados kula jenengan tidak dianggap beriman sempurna jika kita tidak mencintai saudara kita muslim mukmin yang lain seperti cinta kepada diri sendiri. Prakteknya bagaimana? Nek cara wong Jawa niku terkenal dengan ajaran apa? Tepo slira, ditepakne awake dhewe. Wong Jawa wis kenal zaman biyen niki. Nek kula jenengan ora seneng dipaidu, aja maido wong liya. Lah ngoten niku. Kalau kita nggak suka dihina, dicaci maki, dibully, jangan sampai kita menghina orang lain, mencaci maki orang lain, membuli orang lain. Nek kula jenengan mboten remen dipun ganggu ketenangane, sampun ngantos kula jenengan ganggu tiyang sanes. Niku nek dipraktekne, kula jenengan langsung dadi wong apik niku. Kadang-kadang mboten ngoten, senengane ganggu wong, nek diganggu ngamuk lho niku. Dirasani ngamuk, tapi nek ngerasani wong liya ya bener kok.
Konsen bener omonganku, ya bener, tapi ngerasani bagaimanapun tidak dibenarkan. Seperti itu banyak. Ya. Mula niki kula panjenengan minangka tiang-tiang mukmin, mari kita bisa mencintai orang lain layaknya kita cinta kepada diri kita. Ya. Nah, seperti itu. Kalau kita suka ditolong orang lain, suka dihormati oleh orang lain, suka bekerja sama, mari kita suka menolong orang lain, suka menghormati orang lain, suka bekerja sama dengan orang lain. Tepo seliro niku ajaran ingkang sederhana, ya, tiang-tiang kolorien yang sejalan dengan hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki wau. Nah niki monggo niku sederhana, praktis, tapi untuk pengamalan kadang tidak mudah, ya. Karena manusia masih dikuasai oleh egoisme yang tinggi. Ya niki nggih. Nek ngandani wong seneng, nek dikandani tersinggung. Niku nggih. Niki angel nggih. Angel ngoten niku. Apa meneh wis rumangsa paling pinter yo angel iki dikandani, tersinggung tenan niku nggih. Nah, dados ngeten menika monggo saged diamalke supados pokok-pokok keimanan menika kula panjenengan saged nyampurnakake, baik ucapan kita mengaku mukmin, hati kita memang cinta kepada ajaran Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, dan perbuatan kita menunjukkan hal itu. Okay. Kados tiga niku dah sareng-sareng ampun terputus. Okay. Kalau ada orang yang bilang belajar tasawuf itu bid'ah, zaman Rasul nggak ada tasawuf, niku sami ugi kalih sosok manusia itu kados kula njenengan iki. Belajar anatomi, belajar ilmu jiwa, belajar nopo istilahnya saraf-saraf manusia, simpul-simpul saraf, apakah itu juga menyalahi ilmu medis? Nggih mboten. Nggih. Dokter gigi sing dipelajari ya gigi tok-tokan. Antara gigi dan nopo niki? Tenggorokan, ya. Hidung, itu yang berkaitan dengan itu, nggih. Nah aslinya wong nggih kalau panjenengan napa melihat totalitas satu tubuh ini, tapi untuk mempelajari bisa dibagi-bagi. Mula kados tasawuf bagian dari akhlak, ya. Syariat itu bagian dari hukum-hukum Allah, akidah bagian dari ya kepercayaan iman kepada Allah. Menika sampun cekap, monggo menawi wonten pertanyaan-pertanyaan nggih, pertanyaan monggo. Dados sampun ngantos ingkang kula aturke niki wonten ingkang kirang jelas, sampun ngantos ngoten, pokoknya sampai detail, sampai paham. Apalagi ini hal yang paling mendasar iman itu, kita harus memiliki pengetahuan yang utuh dan juga bisa mewujudkan secara utuh keimanan dalam kehidupan ini. Sing rata-rata niku tasih Islam nggih, kados dene keterangan ayat Al-Quran niki wau, rata-rata tasih Islam, tapi mboten purun nambahi ilmu tentang hal-hal yang lain. Nah, itu masalahnya. Sehingga napa? Nek tiyang niku namung iman mawon, dohir mawon, batine mboten dipun bentuk, maka sangat mudah meninggalkan perintah Allah. Kadang sholat ya rasa-rasen. Ya poso as niki mboseni poso padahal makmur enak. Ngoten-ngoten niku. Akhirnya tidak menutup kemungkinan orang yang beragama Islam masih banyak maksiat. Negeri kita Muslim mayoritas, DPR, MPR, para pejabat kita pun rata-rata Muslim, tapi korupsinya besar-besaran. Padahal korupsi larangan keras dalam ajaran Islam. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Padahal dia Muslim. Ya, karena dia belum mukmin. Nek tiyang pun mukmin mboten wantun. Apa malih sampun muhsin, merasa dilihat Allah. Walaupun sendiri, walaupun akan korupsi itu tidak ada orang tahu, Allah tidak pernah lepas untuk melihat kita. Lah niku nggih, dados kula njenengan kedah ningkatake saking Islam menuju kepada iman, ya. Jangan berada di zona nyaman, wis pokoke Islam wis tak lakoni, salat di masjid,
ya poso ya kancane poso melu poso ampun niku tak sekiran ya. Apakah iman yang ada dalam hati sudah ya terbentuk atau belum, itu menjadi PR yang berat bagi kita ya. Karena iman itu yang akan diperhitungkan Allah dengan amal solehnya. Lha iki dados Islam ini monggo dipun sampurnake. Monggo pertanyaan wonten. Pun sampun wonten hadis ingkang kaping 3, bila iman kita dereng saged disebut ingkang sempurna menawi dereng saged ninggalaken sifat-sifat hasud lan sanesipun. Lah iman ingkang sampurna niku idealnya seperti apa itu, Pak? Nggih, sampun nggih. Intinya sekedap mawon ngene. Iman yang sempurna itu seperti apa? Iman yang sempurna itu memiliki cabang yang sempurna. Al-imanu bid'un wa sab'ina. Iman itu punya cabang ya 77, ada yang menyebut 67 cabang. Ya niku. Kalau iman kita sempurna, 77 cabang iman harus kita punya. Afdhaluha, utama-utamanya iman adalah qaulu la ilaha illallah, itu paling dhuwur-dhuwure iman. Wa adnaha, sing nomor 77 itu namanya imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan sesuatu yang menghalang di jalan. Lha kuatah nih teng lebete al haya usuk batu minal iman, rasa malu bagian dari cabang iman. Lho niku kathah niku menghormati tamu, berbuat baik pada tetangga. Lho niku menjenguk orang sakit, mendoakan orang bersih, nek dihitung 77. Jane sakderenge ngaji niki ngaji kitab niku. Ya. Niku wonten nggih dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, Su'abul Iman, saking sebuah riwayat diuraikan oleh piyambakipun ya 77 cabang iman. Dados iman sempurna ngatos ngoten niku. Mulane niki wau nek wonten tiyang kok napa ngaku iman tapi dereng saged mujudke iman, itu berarti belum sempurna. Ngaku iman, belum cinta kepada sesama kita seperti layaknya, itu belum termasuk sempurna iman. Karena sempurnanya iman 77. Misalnya kula jenengan mboten saged 77, paling mboten nggih 55%-nya lah dari 77 itu sudah di atas ambang ya. Tapi nek ngono sithik nggur sithik nggih kirang. Insyaallah mengke kula kopi 77 cabang iman kula share teng grup nggih, kula share walaupun kita tidak ngaji tapi kita bisa menyimak, oh ini cabang iman. Ngoten nggih. Kados pun cekap menika sampun isa nggih. Monggo kita akhiri sareng-sareng kanthi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten bilih wonten kekirangan anggen matur nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.